Hai semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils berita Manchester United terbaru, karena setiap Kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500.000 subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Ultimatum batas waktu transfer Amrabat cuma 3 hari. Fiorentina mulai kesal dengan rumor transfer Sofyan Amrabat yang tidak kunjung rampung. Alhasil ultimatum pun diberikan agar segera mengajukan tawaran paling lama 3 hari ke depan. Amrabat sudah jadi incaran banyak klub besar Eropa sejak Januari 2022 lalu. Penampilannya yang impresif bersama timnas Maroko di Piala Dunia 2022 jadi salah satu sampel menilai kemampuannya. Saat itu, Fiorentina belum berkenan menjualnya. Baru di musim panas 2023, Fiorentina akhirnya bersedia melepas sang pemain dengan harga yang tepat. Keputusan tersebut jadi kabar baik bagi sejumlah peminat Amrabat seperti Manchester United, Liverpool, dan Atletico Madrid. Lampu hijau yang sudah diberikan oleh Fiorentina ternyata tidak membuat para peminat tergerak mengirimkan tawaran formal. Ini yang membuat La Viola kesal. Amrabat yang memang diincar oleh 3 klub tadi tidak dijadikan prioritas. Man United misalnya malah memprioritaskan mendatangkan Mason Mount. Corriere dello Sport menjelaskan Fiorentina hanya memberi batas maksimal 48 hingga 72 jam atau paling lama 3 hari ke depan bagi para peminat untuk mengajukan tawaran resmi. Sudah lakukan tes medis, rekrutan keempat Manchester United semakin dekat. Manchester United kemungkinan akan mengumumkan rekrutan keempat di bursa transfer musim panas 2023 pada pekan ini. MU dilaporkan sudah mengadakan tes medis pada calon rekrutan keempatnya pada awal pekan ini yang dilangsungkan di Yunani. Sejauh ini, MU sudah mengeluarkan dana hampir 200 juta pound sterling untuk merekrut 3 pemain baru yakni kiper Andre Onana, gelandang serang Mason Mount, dan ujung tombak Rasmus Højlund. Manajer Erik ten Hag masih butuh beberapa pemain baru lagi, salah satunya di posisi penjaga gawang. MU perlu pelapis bagi Onana karena akan menjual Dean Henderson sebelum bursa transfer musim panas 2023 ditutup. Menurut laporan The Athletic, Bayindir yang berpeluang jadi rekrutan keempat MU dalam waktu dekat ini. Pemuda Turki itu sudah menjalani tes medis awal bersama MU dan Setan Merah mengadakan pemeriksaan tubuh pemain 25 tahun itu di Yunani. MU meminta Bayindir menjalani tes medis awal karena memiliki kekhawatiran akan cedera punggung yang pernah dialami Bayindir. Tim pencari bakat MU sudah mengamati Bayindir cukup lama dan menyarankan tes medis lebih awal untuk mengetahui apakah masalah punggung ini akan berpengaruh atau tidak. Kabar buruk, Mason Mount cedera, absen laga versus Nottingham. Manchester United mendapatkan kabar buruk jelang laga lanjutan Premier League mereka pekan depan karena Mason Mount dikonfirmasi mengalami cedera ringan yang akan membuatnya absen. Klub, sebagaimana yang mereka beritakan di situs resmi klub, telah mengkonfirmasi bahwa gelandang internasional Inggris itu akan absen untuk laga kandang mereka melawan Nottingham Forest di Old Trafford. Diharapkan Mason Mount akan absen hingga jeda internasional bulan depan, dengan dia sebelumnya selalu dipilih untuk bermain sebagai starter di 2 pertandingan pertama Manchester United di Premier League. Roy Keane kritik 2 pemain MU usai dikalahkan oleh Spurs. Roy Keane menyebut Mason Mount dan Bruno Fernandes terlihat seperti anak sekolah saat menghadapi Tottenham Hotspur dan mempertanyakan metode latihan Erik ten Hag. Mereka terlihat lemah, kata Keane kepada Sky Sports. Anda melihat 6 pemain yang berada di atas lapangan, ketika Anda tidak menguasai bola, mereka sama sekali tidak memberikan apa-apa. Anda hampir bisa membawa 1 atau 2 pemain yang tidak memberikan banyak hal tetapi bisa menjadi penentu kemenangan. Tetapi Manchester United membawa terlalu banyak pemain yang tidak benar-benar siap. Ketika para pemain ini berpikir, oke, saya akan memaafkan Anda karena tidak melakukan hal-hal yang bersifat defensif. Tetapi Anda harus benar-benar bagus ketika Anda melakukannya, dan mereka tidak melakukan itu. Ketika saya melihat Mount dan Fernandes saat menguasai bola, mereka terlihat seperti anak sekolah. Mereka tidak memiliki fisik yang bagus dan merebut bola. Kami selalu mencari-cari alasan untuk mereka. Kami diberitahu bahwa Ten Hag adalah seorang pelatih yang brilian, namun kita harus melihat buktinya. Mereka terlihat datar di sini. Saya ingin tahu apa yang mereka lakukan di tempat latihan. Apakah mereka terlalu banyak berlatih? Mereka tidak terlihat penuh dengan energi.
Setiap kali saya menyaksikan penampilan United menjelang akhir pertandingan, mereka selalu mencetak gol, namun saya tidak merasakannya hari ini. Saat skor 1-0 atau 2-0, saya pikir pertandingan sudah berakhir dan saya tidak pernah merasakan hal itu dengan tim Man United ini. Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. If they can be happy and walk with a smile, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, cause there will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, cause there will be a time.